Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara melihat long dan short di dalam sebuah sistem cryptocurrency di dalam dunia ini. Akibat dari ketidakpahaman masyarakat tentang cara melihat hal-hal seperti ini, itu timbul banyak sekali efek-efek negatif ya. Salah satu yang paling tenar adalah rumor hoax ya, yang menyebar. Sebenarnya bukan hoax ya, tapi karena cryptocurrency itu berjalan setiap detik, setiap saat, setiap menit, dan setiap hari itu berubah-berubah. Ada beberapa rumor yang mengatakan, contoh kalian misalkan kalian pernah melihat gambar ini ya, di dalam pada saat kemarin pump, itu kan langsung tersebar rumor bahwasanya, banyak sekali orang yang open posisi short. Apakah yang akan terjadi di dalam cryptocurrency atau Bitcoin dan lain sebagainya? Padahal memang, Bang, apakah data itu valid ya? Saya bilang valid, tetapi tidak untuk sekarang. Kenapa? Setiap saat data cryptocurrency itu berbeda atau berubah-ubah. Supaya paham apa yang saya jelaskan, langsung masuk saja terhadap situs website yang namanya coinglass.com ya, ini ya, coinglass.com. Sebenarnya banyak entitas-entitas seperti ini, cuma yang paling terpercaya itu Coinglass. Ya, Coinglass itu setara si MC lah, seperti itu ya. Yang pertama, gunanya Coinglass ini apa sih, Bang? Gunanya Coinglass ini, kalian yang paling mudah ya, kalian dapat mengetahui publik dalam mengopen posisi long dan short itu bagaimana volume atau bagaimana banyaknya ya. Kalian bisa langsung cek terhadap long short di sini ya, di long short ratio. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini kalian scroll ke bawah. Nah, ini nih gambar yang tenar kemarin. Sekarang ini 46,37% dan ya sekarang normal-normal aja. Kalau kalian pengen lihat rata-ratanya ya udah, kalian tinggal langsung ke atas saja nih. Kalian perhatikan ya. Long dan short itu di 24 jam terakhir secara volume itu hampir-hampir mirip, malah banyakan long. Long 50,12%, short 49,88%. Ya beda-beda, gak nyampe 1%, 2% lah, kayak begitu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Coinglass, tapi kita akan pelan-pelan menjelaskannya ya. Ketika kalian mengklik long short ratio, maka tampilan pertamanya akan seperti ini ya, sebelum kalian scroll ke bawah. Apakah buka lewat handphone? Bisa, harusnya bisa ya, cuma tampilannya akan sedikit lebih rumit. Oke, saya jelaskan yang paling mendasar ini nih. Ini jangan sampai tertipu. Di sini ada semacam kayak diagram lingkaran seperti ini yang memberitahu bahwasanya ada beberapa gambar, yaitu hitam ini netral, merah ini bearish, merah parah ini adalah very bearish, hijau terang ini adalah very bullish, dan hijau muda ini adalah bullish biasa. Oke. Secara gambar memang lebih banyak bearish dan very bullish ya. Ini kurang lebih sekitar 36 ditambah 13%. Kalau ditambahkan itu menjadi 49% atau mendekati 50%. Nah, tetapi sekali lagi ini adalah pendapat pribadi, alias ini bukan data ya. Jadi kalian jangan terkecoh sama gambar ini. Sekali lagi saya terangkan, ini bukanlah data, ini cuma pendapat. Contoh, kalian masuk ke terhadap website ini, kalian ngasih pendapat nih, Bitcoin kemana ya arahnya, very bullish kah, bullish atau netral, atau bearish atau very bearish. Misalnya saya milih netral kayak gini kan, nah maka ada tulisan sukses. Nah itu semacam kayak terjadi survei ya, seperti itu ya. Jadi jangan percaya tentang gambar ini hanya pendapat.
Datanya di mana bang? Ya datanya ya seperti ini dan ke bawah kayak gini. Lalu di sini ada apa bang maksudnya trending? Trending ini adalah 4 market top besar dan ini bisa berubah-ubah ya. Misalkan kalian sekarang lihat ada Binance, OKX, Bybit, Bitfinex. Bisa saja besoknya Get.io, BingX dan OKX atau Huobi dan lain sebagainya kayak begitu ya. Atau Coinbase. Jadi ini 4 market terbesar yang pada saat ini, tapi bukan berarti selamanya ya. Jadi kalian, oh bang berarti Binance, OKX, Bybit, Bitfinex itu bagus. Nggak juga ya, kadang-kadang ini berubah-berubah sesuai dengan volume pasar yang ada di dalam exchange tersebut, oke? Lalu yang di sini ada pilihannya ya, ada 1 jam, ada 4 jam, ada 12 jam, ada 24 jam. Kalau kalian pilih 1 jam misalkan, dalam 1 jam misalkan volume long ini berkurang 74,62% dan volume short ini berkurang 78,40%. Loh, maksudnya seperti apa bang? Jadi, jika dibandingkan dengan 1 jam sebelumnya, orang-orang ini sudah banyak yang men-take profit ya, berkurang 74%. Nah, misalnya gini, dari 1 jam yang lalu, itu ada 100 orang yang meng-open posisi long. Oke? Dan sekarang ada 74 orang yang sudah men-take profit alias close posisi. Seperti itu ya, sama halnya seperti ini. Kalau kita atur 1 jam, 1 horse, 1 jam yang lalu misalkan ada 100 orang, ada 100 orang meng-open posisi short dan sekarang ada 78 orang yang sudah men-take profit seperti itu ya. Kalau kita cek 4 jam akan berubah sedemikian rupa. Contoh ya, beda-beda ya. Misalkan ini, 4 jam yang lalu ada 100 orang yang meng-open posisi long dan sekarang ada 120 orang bertambah 20%. Begitu pula ini bertambah 26%. Seperti itu ya. Dengan total Binance, Bitcoin, USDT dah. Ini OKX, Bitcoin. Ini exchange maksudnya, exchange top tradernya Binance dan exchange, oke? Dan Bitfinex margin long position sekitar segini ya, 94.000 Bitcoin ya. Bitfinex margin short ini 591. Banyakan long. Kayak banyakan long. Jadi berita hoax ya, bukan berita hoax ya. Berita basi yang bilang bahwasanya banyakan open posisi short itu enggak juga. Lalu di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada semacam Bitcoin long and short ratio chart ya. Ini misalkan cara membacanya di saat tanggal 25 Oktober nih kalian perhatikan ya, di tanggal 25 Oktober, nah ini nih ya, long sebanyak 47%, short sebanyak 52%. Memang pernah pada saat itu, nah ini nih, di tanggal 28 Oktober kemarin itu, short itu 45,86%, 54,14% untuk long. Memang pernah seperti itu ya. Dan kalau kita ubah time frame mereka 12 jam, pernah ada beberapa kejadian yang cukup parah ya. Kita coba ke 24 jam. Nah ini ya 52%. Nah ini nih yang kemarin ini rada-rada nih 53,85%. Rasio chartnya seperti itu. Dan untuk data realnya ini ada di sini. Ini benar-benar data real karena exchange Bitcoin long short ratio ini adalah menampilkan berapa banyak orang yang open posisi long dan berapa banyak orang yang open posisi short. Contoh, di dalam Binance, orang yang meng-open posisi long sekarang ini total duitnya adalah 636 juta dolar dan orang yang open posisi short adalah 786 juta dolar, seperti itu. Dan ini terjadi, let's trade real time ini adalah open posisi yang besar. Biasanya trader-trader yang scalping ini yang lihat dari sini ya. Kadang-kadang saya kalau scalping juga melihat dari sini. Kalau ada transaksi besar biasanya harga akan turun. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang bisa kalian baca secara price ini harganya, price 24 jam, longnya ini sekian, shortnya sekian, dalam ya sama aja sih totalnya ini 46,69%, shortnya 54,31%. Kadang banyakan short, kadang banyakan long gitu kan. Tapi kalau kalian pusing-pusing, mana yang lebih dominan? Ini sekarang seimbang ya. Dalam 24 jam long dan short ini sama-sama 50,07% dengan 49,93%. Seperti itu. Itu yang pertama, cara kalian untuk melihat berapa banyak orang yang open posisi long dan short ya di dalam ini ya. Lalu di sini yang kedua, yang pertama itu tadi ya, yang kedua berapa banyak orang yang terlikuidasi ya. Ini kalian bisa cek liquidation, kalian scroll ke bawah aja. Nah ini table penting banget sih menurut saya. Ini saya juga sering pakai ya. Di sini ada tiga hal yang harus kalian pahami. Garis kuning ini adalah garis harga atau price Bitcoin ya, garis kuning ini. Jadi misalkan sekarang kan Bitcoin di area 34.000. Jadi garis kuning ini adalah harga Bitcoin. Yang warna merah ini adalah jumlah orang yang terlikuidasi. Contoh, di dalam tanggal 17 Agustus 2023, banyaknya orang, ini cara membaca chartnya ya, banyak orang yang terlikuidasi karena short adalah totalnya 194 juta. Jadi duit loss 194 juta dolar. Dan yang terjadi
likuidasi long adalah 855 juta dolar. Jadi kurang lebih hampir 1 miliar dolar hanya dalam satu hari. Seperti itu ya caranya. Ini juga ada time frame-nya. Kalian pindahkan misalkan ke 4 jam. Contoh ya, ke 4 jam. Nah, ini kemarin yang kejadian Bitcoin naik. Kalau kalian penasaran, ini coba kalian ke A-nya. Nah, pada saat terjadinya likuidasi sebanyak 855 juta dolar ini, pada saat harga turun ya, dari harga 29.000, ini perhatikan yang sebelah kanan yang 29.660 sehingga ke kurang lebih sekitar 26.221 ya. Sekitar segitu. Dari 30 ribuan ke 26.000, turun goceng. Nah, yang kemarin yang kejadian PAM kemarin ini guys. Ini nih, pada saat ini ya. Total orang terlikuidasi ya, ini yang paling parah adalah di tanggal 23 Oktober itu orang yang terlikuidasi short 275 juta dolar, di hari kedua 153 juta dolar, di hari ketiga 69 juta dolar. Kalau kalian pikir kemarin itu ada likuidasi terbesar, salah. Likuidasi terbesar itu yang kemarin tanggal 17 Agustus ya, itu total orang yang terlikuidasi long itu 855 juta dolar ya. Yang kemarin ini untuk 3 hari, ini dalam satu hari ya guys, ini 3 hari aja nggak nyampe 855 juta dolar ya. Ini 275, 153, nggak nyampe 500 lah, kayak begitu. Ini cara kalian melihat orang yang sudah terlikuidasi. Gunanya apa bang melihat orang yang sudah terlikuidasi? Biasanya nih ya, pada saat banyaknya orang yang terlikuidasi, semakin banyaknya, itu akan terjadi pullback ya, walaupun cuma sesaat. Makanya biasanya saya akan memanfaatkan momen itu untuk open posisi berketerbalikan. Lu kalau misalkan nanya Anda ya, bang, kok kemarin ini naik tapi kok nggak turun lagi? Ya karena yang terlikuidasinya dikit bos. Kalian bandingkan gambar ini dan gambar ini. Ini jauh sekali. Ini total terlikuidasi 855 juta dan 194, kurang lebih 1 miliar dolar. Sedangkan ini totalnya dalam 3 hari saja tidak mencapai 500 juta dolar. Jadi itulah penyebabnya harga kenapa belum pullback ke bawah. Karena orang yang terlikuidasinya ya masih jauh. Mungkin bisa jadi margin call-nya masih jauh. Bisa jadi juga di area tembok ini itu belum ada orang yang terlikuidasi. Itu ngelihatnya di dalam order book ya. Cara melihat temboknya, oke? Tapi videonya nggak akan nyampe ya. Order book ini akan saya jelaskan di video selanjutnya, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.